Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana dari Prodi S1 Psikologi. Di sini tuh saya ada tugas untuk mewawancarai salah satu aktivis Muhammadiyah atau Aisyah. Nah, kebetulan kenalan saya adalah Mbak Mungun yang aktif atau ikut di organisasi IMM dan Nasyatul Aisyah. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak, Mbak? Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, dan mungkin Iya. prodi gitu. Perkenalkan, nama saya Munfarida. Alamat saya di Pademangan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah. Dan sekarang sedang kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Manajemen semester 4. Oke. Langsung ke itu aja ya, Mbak, inti pertanyaannya. Sejak kapan Mbak Munfarida itu aktif di Muhammadiyah sama Aisyah? Kalau saya sendiri sih aktif di Muhammadiyah itu waktu saya SMA, karena di salah satu sekolah saya kan sekolah Muhammadiyah dan itu juga pondok Muhammadiyah, dan dari situ saya mulai aktif di organisasi Muhammadiyah seperti IPM gitu. Sampai sekarang, dan waktu kuliah mulai mengikuti organisasi Aisyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, paham. Kalau perbedaan antara Muhammadiyah dan Aisyah yang Mbak ikuti itu gimana, Mbak? Mungkin atau gerakannya atau aktivitas apa? Kalau IMM kan emang untuk mahasiswa kan, kalau itu dikhususkan untuk para perempuan yang masih tingkatannya bisa dibilang masih yang muda-muda begitu. Kalau Aisyah kan ya udah ibu-ibu, kalau NA itu masih muda-muda begitu, itu ya khusus untuk perempuan gitu. Kalau IMM kan bisa untuk laki-laki gitu. Iya. Kalau Nasyatul Aisyah di kampus itu tuh ya itu cuma di yang kuliah di kampus aja atau ada gabungan dari universitas lain? Sebenarnya untuk organisasi Nasihatul Aisyah sendiri itu bukan organisasi yang ada di kampus, melainkan di luar kampus, maksudnya kayak di desa itu gitu. Kalau di kecamatan Gamping sendiri gitu. Jadi bukan miliknya kampus, tapi di luar kampus gitu. Dan yang mengikuti pun berbagai macam, ada yang udah bekerja, ada yang masih sekolah, ada yang udah mahasiswa begitu. Jadi nggak semuanya dari mahasiswa juga. Oh, gitu. Iya. Saya kira tuh itu sama yang makanya kok ada teman kelas aku tuh ikut Nasyatul Aisyah, tapi kok kayaknya di kampus tuh nggak ada pendaftaran Nasyatul Aisyah gitu. Apa aku yang nggak tahu? Ini kan emang di luar kampus, jadinya kan mungkin nggak semua orang tahu ya. Iya. Dan promosinya pun mungkin kurang luas gitu. Jadi cuman ada beberapa orang yang tahu, dan kebetulan waktu itu saya tahu dan ikut daftar terjadi anggota NA saya. Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa memutuskan untuk aktif di Kemuhammadiyahan dan Aisyah? Kan banyak tuh, selain organisasi yang di luar Muhammadiyah, kenapa memilih aktif untuk di Muhammadiyah? Sebenarnya sih bukan karena memilih atau enggaknya ya, karena mungkin dulu sih kalau waktu SMP kan masih biasa, masih males ikut organisasi atau apa. Tapi kan dari waktu SMA itu, waktu mondok kan di Muhammadiyah, dan di situ tuh melihat teman-teman yang ikut organisasi itu kelihatan tuh kayak asik gitu ya kan. Awalnya tuh kayak gitu, terus mencoba
pertama awal mau mencoba ikut pimpinan ranting IPM di sekolah, habis itu semakin lama semakin, dan ketika mengikuti organisasi di Muhammadiyah itu banyak pelajaran dan banyak apa ya, kayak pengalaman baru yang saya dapatkan, dan kayak nggak di organisasi lain tuh kayak nggak ada gitu. Iya, paham. Selanjutnya sampai di universitas pun saya lebih kayak melihat IMM itu kayak organisasi tapi paling beda dan kayaknya paling menarik gitu. Iya. Iya, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, suka dukanya aktif di Kemuhammadiyahan dan Aisyah. Suka dukanya tuh ya banyak sekali ya kalau mau diceritain semuanya tuh. Tapi ya mungkin sedikit lah. Kalau sukanya tuh karena ya kita jadi banyak teman, banyak pengalaman, tahu cara berorganisasi, tahu apa ajaran-ajaran Muhammadiyah yang emang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu di organisasi juga diajarkan. Dan teman-temannya pun ketika kita mengikuti organisasi di Muhammadiyah itu kayak mempengaruhi gitu, pengaruhnya tuh besar karena lingkungan kan memang bisa mempengaruhi apa ya, kehidupan seseorang ya. Nanti kan ketika kita ada di kelompok yang pengaruhnya baik, maka kita secara tidak langsung ya walaupun nggak banyak pasti ikut baik gitu. Iya, betul. Kalau dukanya tuh ya ketika kita udah ikut organisasi, di situ ada pasti kan ada perpisahan tuh ketika udah di ranting nanti masuk PC nanti pindah orang lagi, nanti waktu masuk EMM ya walaupun kita dapat teman baru tapi kan perpisahan dengan yang kawan lama, dengan yang pernah berjuang bersama di pimpinan ranting IPM ataupun yang lain itu kan pasti ada kenangan dan kerinduan berjuang bersama untuk membuat sebuah kegiatan ataupun yang lainnya itu pasti yang dukanya seperti itu. Iya. Berat sih kalau udah bareng-bareng tiba-tiba harus berpisah gitu. Apalagi bareng-barengnya nggak cuma sebentar. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir. Pesan untuk generasi muda yang kuliah di lembaga perguruan tinggi Muhammadiyah. Kan banyak nih, masih ada beberapa spekulasi yang mengatakan kalau kita itu kuliah di Muhammadiyah atau swasta itu karena kita nggak keterima di negeri, akhirnya pelampiasannya di perguruan tinggi swasta Muhammadiyah. Pesannya Mbak buat generasi yang kuliah di PTS Muhammadiyah itu gimana? Apa gitu? Apa ya? Kalau kayak pesan gitu ya, mungkin jangan hanya menilai apa kayak levelnya gitu loh, karena sebuah level atau institusi atau lembaga atau yayasan itu nggak menentukan seseorang itu akan sukses di masa yang akan mendatang. Jadi jangan hanya karena kita nggak masuk negeri jadi kita nanti nggak bisa sukses kayak gini, nggak bisa namanya kita nggak derajatnya nggak bertambah gitu kan, bukan karena universitasnya atau lembaganya yang membuat kita itu sukses di masa yang akan datang, tapi kan usaha dari diri kita sendiri belajar, maka ditekuni, ikutilah prosesnya, nikmati, maka ketika kita berusaha pasti ada hasilnya yang memuaskan. Mantap. Masuk itu. Masuk banget. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang
saya tanyakan itu dijawab dengan baik sama Mbak Mun. Terima kasih udah meluangkan waktu buat saya wawancara. Terima kasih juga. Terima kasih benar-benar terima kasih. Semoga Mbak Mun sehat-sehat. Sama-sama. Amin, amin. Terima kasih juga udah ngajakin aku ngobrol sore-sore. Iya. Terus maaf kalau emang kurang puas gitu. Karena ya emang belum aman dan masih banyak belajar sama yang lain. Iya, Mbak. Makasih. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum.